السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والجان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آتنا من عندك علما وارزقنا فهما وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وألحقنا بالصالحين. أما بعد. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kepada pengurusnya, ketua DKM dan jajarannya, kepada asatid-asatidah, para tokoh yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, namun doa kami senantiasa semoga mereka semua dipanjangkan umurnya serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana tadi MC dalam hal ini menerangkan, kita sedang memperingati hari salah satu yang sangat bersejarah, yakni peringatan Nuzulul Quran. Artinya Nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran. Ketika kita berbahasa turun, berarti ada yang menurunkan, lalu ada yang diturunkan. Yang menurunkan siapa? Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diturunkan apa? Tentu Al-Quranul Karim, yang menjadi panduan kehidupan umat manusia. Lalu pertanyaannya, mengapa harus diturunkan Al-Quran? Adalah untuk bukti kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memberikan pencerahan gambaran terhadap umat manusia ini. Karena sesungguhnya kita umat manusia ini sering sekali meyakini sesuatu, lalu bahkan sudah menjadi tulang sumsum keyakinan dalam kehidupan kita, padahal apa yang kita yakini itu sering sekali tidak sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin sangat tidak cocok bila kita komparasikan dengan ayat Al-Quranul Karim yang Allah telah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salah satu buktinya? Dapatkah kita mengungkap salah satu buktinya? Bahwa kadangkala keyakinan kita, apa yang kita yakini sering sekali bertentangan, tidak serasi, kurang tepat dengan apa yang telah Allah turunkan di dalam syariatnya. Baik, kita merenung supaya kita betul-betul mendapatkan bukti bahwa sering sekali kita meyakini sesuatu tetapi keyakinan kita itu salah. Contohnya, mari kita renungkan di dalam surat ke-9, surat At-Taubah, ayat yang ke-34. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum.
dzalikat dinul qayyim al-ayat. Kurang lebih artinya adalah inna iddatasy syuhur, sesungguhnya bilangan bulan ini, inna iddatasy syuhur indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, bilangan bulan ini telah lengkap menjadi itsna asyara syahran, menjadi 12 bulan, fi kitabillah, yang telah Allah tulis, yang telah Allah tentukan di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yang kita yang kita kenal dengan Lauhil Mahfuz. Jadi bilangan bulan ini lengkap sudah 12 bulan. Lalu kapan Allah menetapkan bilangan bulan 12 itu? Yauma khalaqas samawati wal ard, pada saat Allah menciptakan jagat raya ini. Kapan jagat raya ini diciptakan? Maka kita harus membaca narasi dari fisikawan. Konon katanya jagat raya ini diciptakan usianya planet bumi kita yang kita tempati ini, ada yang mengatakan sudah sekitar 15 miliar tahun yang lalu, ada yang mengatakan juga sekitar 25 miliar tahun yang lalu. Jadi planet bumi yang kita injak ini, tempat kita berteduh dan berkehidupan ini, udah lama usianya Pak, miliaran tahun yang lalu Pak. Sementara Nabiullah Adam alaihi wassalatu wassalam, istilah waktunya bila dibanding dengan miliaran itu baru kemarin saja. Maka manusia ini istilahnya adalah menjadi makhluk yang baru di planet yang sudah tua ini, yang usianya adalah puluhan miliar tahun yang lalu. Pada saat itulah bilangan bulan ini telah Allah tetapkan menjadi 12 bulan. Lalu minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu Allah ambil 4 bulan yang Allah muliakan. Maka kita bertanya nih Pak Haji, 4 bulan yang Allah muliakan itu bulan apa saja Pak Haji? Kadangkala kita susah untuk memberikan jawaban. Menurut keterangan dari hadis yang mutawatir, yang dapat dipercaya, bahwasannya bulan 4 bulan yang Allah muliakan itu, yang pertama adalah tersendiri, yakni bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan. Kalau Allah memuliakan bulan Rajab, lantas mengapa terjadi deskripsi bahwasannya beribadah di bulan Rajab? Katanya baca Yasin salah, baca salawat salah, puasa tidak ada contohnya dari baginda Nabi, dan seabrek-abrek deskripsi yang disematkan kepada bulan Rajab katanya tidak dicontohkan oleh baginda Nabi. Padahal bulan Rajab ini sendiri merupakan salah satu yang sangat Allah muliakan. Berarti di sisi Allah bulan Rajab mulia, di sisi kita bulan Rajab dibuang tak bermakna. Satu contoh bahwa keyakinan kita ternyata tidak sesuai dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu 3 bulan yang berturut-turut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kita temukan di dalam bulan Dzulqa'dah ini bahasa Arab, bahasa istilahnya, bahasa sunternya, bulan Dzulqa'dah ini dikenal dengan bulan apa tuh? Adanya sehabis Idul Fitri, sebelum Idul Adha. Bahasa sunternya dikenal dengan bulan Apit. Bulan Apit kan, bulan Dzulqa'dah. Di bulan Apit ini tersematkan distorsi, klaim-klaim bahwasannya bulan Apit alias bulan Dzulqa'dah ini katanya bulan seret rezeki, bulan pendek jodoh, bulan tidak mujur, bulan bencana. Akhirnya bentuknya adalah, ada enggak Pak Haji yang melaksanakan pernikahan anaknya di bulan Apit ini? Pak Haji mana yang berani untuk menikahkan anaknya di bulan Apit ini? Dan ini yang terjadi di tangan kita.
di hadapan Allah bulan Dzulqa'dah alias bulan Apit ini sangat mulia sekali, tetapi dalam diri kita bulan Apit ini kita deskripsikan sebagai bulan yang menakutkan. Kita yang mendeskripsikan sendiri bahwasanya bulan seret rezeki, bulan bencana, bulan pendek jodoh, akhirnya kita yang membuat kita sendiri yang ketakutan terhadap bulan Apit itu. Maka sebagai seorang muslim yang berkitabkan Al-Quranul Karim, sudah selayaknya untuk mendakwahkan kemuliaan bulan Dzulqa'dah ini, bulan Apit ini. Sudah harus kita pilih waktu yang terbaik menurut syariat Allah. Apabila hendak menikahkan anak kita, pilih bulan Apit ini alias Dzulqa'dah ini, karena bulan Apit adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mulianya bulan Dzulqa'dah di sisi Allah, begitu menakutkannya di sisi kita bulan Apit ini, bertanda bahwasannya perilaku kita tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan disinilah terjadi sebuah distorsi yang sangat merendahkan kemuliaan dari bulan Apit ini. Maka setelah bulan Apit adalah bulan Dzulhijjah. Di situ ada namanya perayaan tentang manasik pelaksanaan ibadah haji. Lalu bulan Muharram. Dari 4 bulan ini yang diperingati oleh umat muslim adalah bulan Rajab, ada peringatan Isra Mi'raj. Lalu bulan Dzulhijjah ada Idul Adha. Lalu bulan Muharram katanya lebaran haji. Yang tidak diperingati bulan Apit, bulan Dzulqa'dah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah 4 bulan susunan dari 12 bulan yang telah Allah muliakan. Lalu ditanya, Pak Ustadz, kok nggak ada bulan Ramadannya? Betul. Kapan 4 bulan ini dimuliakan? Tadi kosakatanya yauma khalaqas samawati wal ard, pada saat Allah menciptakan jagat raya ini. Itu sepaket 4 bulan itu telah Allah muliakan pada saat Allah menciptakan jagat raya ini. Dan orang-orang bodoh, orang-orang Yahudi itu ketika sebelum Islam ini, sebelum Al-Quran ini datang, tahu tentang kemuliaan bulan 4 ini. Maka ketika mereka berperang, menumpahkan darah, apabila datang bulan Rajab, mereka genjatan senjata. Apabila datang bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, 3 bulan mereka gencatan senjata. Tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan untuk mengalirkan darah, menghormati terhadap kehormatan 3 bulan dan 4 bulan yang Allah muliakan ini. Lalu kapan bulan Ramadan dimuliakan? Apakah belum ada bulan Ramadan? Telah ada. Tadi penjelasannya Itsna asyara syahran, 12 bulan. Tetapi bulan Ramadan masih menjadi bulan biasa-biasa saja, tidak termasuk dari bulan yang Allah muliakan, karena bulan yang Allah muliakan hanya ada 4 tadi. Lalu kapan bulan Ramadan ini sangat dimuliakan? Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun mengisolir diri. Istilah kata sekarang bertapa sendirian. Kenapa sendirian pertanyaannya? Karena baginda Nabi jiwanya sangat luhur sekali, sangat mulia sekali, menyaksikan orang-orang perilakunya, budayanya yang sungguh sangat hina sekali. Ibadah haji itu dari semenjak sebelum Al-Quran diturunkan, mereka sudah terbiasa melaksanakan tawaf. Tetapi tata cara tawaf orang-orang sebelum Islam ini, terutama bagi perempuan-perempuannya, mereka mengelilingi Ka'bah tanpa sehelai benang pun, alias mereka telanjang bulat. Dan budaya lagi adalah mereka sering sekali mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Yang ketiga adalah mereka mengelilingi Ka'bah itu dengan patung-patung yang mereka sembah. Jadi Ka'bah ini dari semenjak dulu menjadi titik sentral peribadat mereka. Cuman tata caranya adalah musyrik. Di zaman modern mengulangi zaman telanjang ini. Ada Lady Gaga. Nah, tahu kan, yang muda-muda tahu tuh bagaimana jogetnya Lady Gaga. Yang terbaru ada Dua Lipa.
yang betul-betul berjoget erotis dan menampakkan lekuk tubuhnya, bahkan rela meninggalkan seluruh pakaiannya di atas panggung. La haula wala quwata illa billah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semenjak baginda Nabi mengisolir di Gua Hira itu, lalu datang malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam. Malaikat Jibril itu merubah dirinya menjadi sosok manusia. Ini mengandung filsafat nih, ketika malaikat Jibril mengandung sosok manusia itu. Lalu sosok manusia yang ganteng, yang agung, yang tampan, yang rupawan itu memeluk baginda Nabi dengan erat sekali sambil berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa jawab baginda Nabi? Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Landasan dari hadis ini sehingga masih betul-betul menstatement di dalam benak kita sekarang bahwasannya baginda Nabi tidak bisa tulis baca. Dan ini yang difahami mayoritas umat muslim ketika juga mengartikan nabiyil ummi, nabi yang ummi. Itu dikatakan nabi yang bodoh, yang tidak bisa tulis baca. Awas, orang yang mengatakan bahwa nabi kita nabi yang tidak bisa tulis baca bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin tidak bisa baca sementara ayatnya saja mengatakan Iqra, baca. Iqra itu dari qiraah, baca, nanti menjadi kitab namanya Quran. Quran itu adalah kumpulan syariat Allah yang terkumpul di dalam bacaan. Alkitab, Al-Quran namanya adalah Alkitab. Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Kitab itu adalah dari kataba. Kitab itu kumpulan syariat Allah yang dikumpulkan dalam tulisan. Nah, Al-Quran namanya di samping Al-Quran, Al-Quran juga namanya Alkitab. Jadi tulisan, maka mustahil Rasul itu tidak bisa tulis, karena ini kitabnya saja adalah tulisan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan ma'ana biqari, dirangkul lagi kedua kalinya sampai sesat. Baca itu dalam sejarah, baik itu misalkan baca di Tabari, baca di Maraghi, seperti itu kisahnya sama. Bahwasannya Rasulullah menjawab kepada malaikat Jibril gurunya itu, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Lalu ketiga kalinya Rasul dirangkul, lalu disuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seketika itu juga optimal secara kecerdasan baginda Nabi. Bukan sekedar perindrawiannya saja optimal, tetapi kecerdasannya, intuisinya hidup seketika itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah yang bersifatkan sidik, tablik, fatonah, cerdas itu optimal seketika itu juga. Maka Rasulullah bisa tulis baca. Bagaimana orang mengatakan orang nabinya tidak bisa tulis baca? Kalau nabinya tidak bisa tulis baca berarti nabi yang bodoh. Mustahil Rasulullah disifati fatonah kalau Rasulullah itu bodoh. Rasulullah itu nabi ummi, itu adalah produk ibunya yang tidak tercemarkan, yang tidak pernah kuliah ke universitas manapun karena memang belum ada Al-Azhar Kairo, belum ada ITS Surabaya, belum ada UGM Jogja, belum ada UI Jakarta Depok, belum ada yang namanya Gunadarma dan semacamnya. Tetapi yang dimaksud nabiyal ummi adalah produk ibu aslinya. Lihat tuh dalam kamus apa arti ummi itu. Jadi jangan sembarangan menstatement Rasulullah, katanya Rasulullah tidak bisa tulis baca. Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi kita itu nabi yang luar biasa cerdasnya, tercerdas sejagat raya. Orang yang cerdas gak mungkin bisa tulis baca. Maka ketika malaikat Jibril menyuruh Iqra itu berarti Al-Qur'annya sudah ada. Mustahil ayatnya berbunyi disuruh baca tapi Al-Qur'annya gak baca, dan mustahil juga Rasulullah disuruh baca tapi Rasul gak bisa baca. Apa yang disuruh?
Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang aja memang mungkin Al-Qur'annya bisa berbentuk sinar seperti hologram, misalnya hologram yang diciptakan oleh fisikawan terkenal dari Hungaria yang namanya Denis Gabor, yang diciptakan pada tahun 1440 itu, lalu mendapatkan hadiah Nobel pada 1971 dengan Nobel Fisika terkenal dari Hungaria. Mereka saja, Hungaria, Denis Gabor aja mampu menciptakan hologram yang berbentuk cahaya lalu bergambar dan lebih lengkap lagi. Masa Allah tidak mampu sekedar menciptakan hologram misalnya? Jadi ada objek bacaan yang telah disuruh baca terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah turunnya Al-Quran itu. Jadi turunnya Al-Quran itu memang berupa kitab, di samping berupa Al-Quran wiritan bacaan, berupa tulisan, dan mustahil Rasul tidak bisa tulis baca. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menerangkan pemahaman ini, maka diturunkannya Al-Quranul Karim yang betul-betul memberikan petunjuk bagi setiap orang yang memang bersedia untuk mengambil petunjuk. Bahkan Al-Quranul Karim ini adalah hudal linnas, menjadi petunjuk bagi segenap manusia semuanya, bukan terbatas manusia yang beriman alias muslim ini, tetapi seluruh manusia apabila mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, niscaya Allah tunjukkan dia kepada profesionalitasnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir adalah di dalam malam Lailatul Qadar yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini, maka Allah sangat muliakan, karena sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran, sebagaimana yang Allah tetapkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kembali lagi kita menciptakan deskripsi bahwasannya malam Lailatul Qadar katanya adalah malam ganjil yang berada di 10 akhir. Bagaimana kita menetapkan malam ganjil yang mana? Bukankah sering sekali perbedaan tanggal 1 Ramadannya saja berbeda? Ada yang menetapkan 1 Ramadan tanggal ini, ada yang 1 Ramadan tanggal ini, lalu menetapkan tanggal ganjilnya kapan? Ganjil bisa satu orang dari orang yang lain genep bagi orang, bagi yang satunya jadi ganjil. Ini saja perbedaan. Maka kita anggap saja adalah seluruh malam-malam di bulan suci Ramadan ini adalah malam Lailatul Qadar, yang ibadah kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak kualitasnya sebanyak 1000 bulan. Nah, hitung-hitungan nih, dan malam Lailatul Qadar ini, bulan Ramadan ini, turunnya Al-Quran ini telah memuliakan yang terkait dengan Al-Quran itu. Gua Hira tidak dikenal, turun Al-Quran menjadi sangat dikenal sampai sekarang. Beribu-ribu orang pingin nonton, pingin nongol, berziarah ke Gua Hira. Kota yang tempat turunnya Al-Quran menjadi mulia. Orang yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia, dan ini akan terus lestari. Siapa saja yang ingin memuliakan maka dimuliakan, maka bersentuhannya Al-Quran. Jadi Al-Quran yang begitu mulia ini merubah budaya yang tadinya jahiliyah, yang Rasulullah merasa jijik untuk melihatnya, yang Rasulullah bingung untuk membenahi budaya yang menjijikkan itu. Maka Rasulullah uzlah, istilahnya mengisolir diri bertapa di Gua Hira, karena Rasulullah mempunyai jiwa yang luhur, ingin ngebenerin Rasulullah, tapi bingung, nggak punya modulnya apa nih untuk dipakai ngebeneri umat yang sadis ini, yang dahsyat ini, yang sesat ini. Maka turunlah Al-Quran, sehingga dengan turun Al-Quran itu 13 tahun periode Mekah
Rasulullah ngebenahin budaya yang jahiliyah itu, estafet sedikit demi sedikit menjadi kebudayaan yang sangat mulia sekali. Lalu diteruskan di periode Madinah selama 10 tahun. Walhasil kurang waktu sekitar 23 tahun Al-Quran rampung, dan umat Islam ini menjadi karakter-karakter yang brilian yang diajarkan oleh baginda Nabi. Sebut saja sahabat-sahabat Nabi, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Salman Al-Farisi, ada Utbah, ada Ubay, dan semacamnya. Seabrek-abrek sahabat itu dengan bersentuhan dengan Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran, lalu mereka betul-betul dapat merubah budayanya. Yang tadi Umar senangnya ngebunuh anaknya, semenjak itu Umar mempunyai kasih sayang terhadap anak-anaknya. Baca itu dicerita bahwasannya Umar telah menguburkan anak hidup-hidupnya sebanyak 6 orang. Setelah hijrah memeluk Islam, Umar menjadi sangat keras dan sangat keras terhadap Islam ini, sehingga Umar menjadi tokoh dan akan disebut sampai hari kiamat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar ini layak kita raih dengan kita memproteksi diri untuk beribadah semaksimal mungkin di malam Lailatul Qadar yang adanya di bulan suci Ramadan ini. Kalau misalnya kita sekarang ini yang usianya 56 tahun diambil 15 tahun masa kanak-kanak, berarti 41 tahun. 41 tahun ini, lalu 1000 bulan itu dibagi 12 bulan dalam 1 tahun menghasilkan angka 83,3. Artinya 80 tahun, 33 tahun. Artinya ketika kita beribadah di malam Ramadan ini, di dalam Lailatul Qadar ini, 1 malam saja usianya, kualitas ibadahnya mencapai 83 tahun. Kalau misalkan yang umur 56 tahun diambil 15 tahun masa kanak-kanak, menyisakan waktu 41 tahun. 41 tahun ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, berarti kualitas ibadahnya adalah mencapai 83,3 tahun dikalikan 41 menghasilkan 3415 tahun. Jadi yang mendapatkan Ramadan 41 kali saja itu sama ibadahnya selama 3415 tahun. Dan inilah keistimewaan yang memang telah Allah berikan terhadap kita umat Nabi Muhammad. Kita itu usianya pendek-pendek, Pak. Beda dengan zaman dulu, Nabi Nuh umurnya 1000 tahun, Nabi Musa 400 tahun, dan umatnya juga ratusan tahun. Umat Nabi Muhammad paling umur sekitar 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun dah pikun. Jangan khawatir, umat yang pendek ini bila memanfaatkan Lailatul Qadar, maka kualitas ibadahnya bisa melampaui umat-umat yang terdahulu yang umurnya ribuan tahun. 41 kali saja kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, Allah berikan pahala sama dengan ibadah selama 3450 tahun. Maka sudah selayaknya jemaah yang dimuliakan oleh Allah untuk kita betul-betul mengoptimalkan usaha kita, untuk kita berjamaah sholat, berinfak, taklim, renungan, supaya betul-betul dalam malam-malam Lailatul Qadar ini berhak kita dihargai ribuan tahun ibadah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja, mudah-mudahan memberikan spirit bagi diri kita semua bahwasannya mari nuzulul Quran ini bukan sekedar diucapkan, dan mari Al-Quran itu bukan sekedar dibaca, tetapi tadabburi, selami, lalu aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Niscaya itulah orang yang ibadahnya oleh Allah ganjar dengan ribuan tahun lamanya, dan mudah-mudahan itu adalah kita semua. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.